Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isnenda Putri Pangestu dari kelas A Praktikum 2. Di dalam situasi kondisi seperti ini yaitu pandemi COVID-19, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan mengenai teknik presentasi, lebih khususnya itu presentasi ilmiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi merupakan salah satu bentuk berbicara di depan umum. Presentasi ini terdiri dari 4 jenis, yaitu secara spontan, menghafal, kemudian mempersiapkan catatan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan selanjutnya itu membaca. Nah, suksesnya presentasi ditentukan dari 3 faktor, yaitu faktor internal, faktor lingkungan dan sarana, kemudian faktor halayak. Nah, faktor internal. Faktor internal lebih ditentukan pada kesiapan diri kita sebagai penyaji, yaitu mental dan fisik. Kemudian ada faktor eksternal atau lingkungan dan sarana. Faktor lingkungan dan sarana ini misalkan lingkungan, ruangannya besar atau kecilnya, dekorasi, kelembaban, dan lain sebagainya. Kemudian sarana. Sarana ini bisa seperti komputer, penunjuk laser, proyektor, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor halayak, di mana tingkat dan latar belakang pendidikan, motivasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan materi presentasi. Nah, pilihlah informasi yang paling penting pada topik dan hasil penelitian Anda. Anda harus menentukan fokus yang akan Anda pilih pada presentasi nantinya. Jadi persempit jumlah bahan presentasi guna untuk mendapatkan fokus yang Anda inginkan. Nah, bisa Anda perkuat dengan bahan-bahan tinjauan lainnya. Nah, ketika informasi semuanya sudah terkumpul, teman-teman harus membuat intisarinya ataupun ikhtisar-ikhtisar yang kemudian menjadi butir-butir yang bisa teman-teman tuangkan pada media presentasi seperti salindia atau slide PowerPoint. Nah, di situ tampilan salindianya pun bisa teman-teman hias ataupun bisa dibuat sekreatif mungkin ataupun sesuai dengan topik yang teman-teman pilih supaya ketika orang nanti membaca ataupun melihat salindia teman-teman itu menarik, tidak membosankan atau monoton. Baik, selanjutnya yaitu persiapan sebelum melakukan presentasi. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman dapat mengetahui latar belakang pengetahuan dari audiens mengenai subjek yang akan Anda sampaikan, supaya Anda dengan mudah menyampaikan materi Anda sendiri. Kemudian yang kedua bisa mengecek sistem nantinya presentasi seperti komputer, kemudian ataupun laptop, LCD-nya, proyektor, kemudian penunjuk lasernya, ataupun sound systemnya juga bisa dicek, salindia dari teman-teman juga bisa dicek. Nah, kemudian saat melakukan presentasi, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan yaitu penyampaian pengantar, kemudian cara bertutur, penyampaian materi Anda, dan sikap berpresentasi. Nah, penyampaian pengantar itu harus disampaikan melalui kata-kata pembuka yang berwibawa dan menarik. Hindari kata-kata meminta maaf teman-teman, karena terkesan bahwasanya teman-teman itu tidak siap untuk presentasi. Kemudian bisa dengan mulailah berbicara dengan percaya diri dan tunjukkan bahwasanya teman-teman siap dengan materi yang sudah Anda persiapkan. Selanjutnya yaitu ada cara bertutur. Nah, di sini Anda dapat memperhatikan ragam bahasa, kemudian vokal, pengucapan, serta nada. Nah, bahasa yang Anda gunakan bisa menggunakan bahasa yang baik, sopan, jelas ataupun mudah dipahami, kemudian tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit sehingga nantinya akan membuat audiens bingung. Kemudian pastikan suara Anda itu terdengar hingga seluruh ruangan.
intonasi dan nadanya harus diperhatikan. Gunakan emosi ataupun rasa ketika menyampaikan suatu materi yang ingin Anda sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Nah, penyampaian materi ini teman-teman disarankan untuk tidak membaca teks yang sudah disiapkan sebelumnya gitu. Jadi tidak membaca secara keseluruhan. Beri penekanan atau elaborasi pada bagian yang perlu. Kemudian jika perlu, teman-teman menggunakan bahasa tubuh, yaitu nonverbal seperti ekspresi, isyarat, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa menempatkan diri ketika pada saat presentasi waktunya dibatasi. Teman-teman harus tahu bagaimana apa hal yang akan teman-teman lakukan. Kemudian pada saat berdiskusi, jangan takut ketika teman-teman tidak tahu untuk menjawab, jangan takut untuk berkata tidak tahu, tetapi sampaikan, teman-teman akan mencarinya. Selanjutnya yaitu sikap berpresentasi. Lakukan kontak mata dengan audiens. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan teman-teman sekalian, sehingga pada saat di atas panggung untuk presentasi, teman-teman harus menonjolkan kelebihan teman-teman, karena pada dasarnya pada saat di atas panggung, teman-teman sekalian menjadi aktor di atas panggung. Nah, untuk itu teman-teman harus memperhatikan gaya, etika, busana yang sesuai dengan forum. Bisa berdiri dengan santai, rileks, tetap tersenyum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri presentasi. Akhirilah presentasi dengan tepat waktu. Sampaikan kesimpulan ataupun ringkasan dari materi yang sudah Anda sampaikan. Kemudian akhiri presentasi dengan semenarik mungkin ataupun memberikan kesan yang baik diri Anda kepada audiens yang sudah mendengarkan materi Anda. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada audiens. Baik, berikutnya yaitu teknik penyajian multimedia. Multimedia digunakan untuk memperkuat atau mendukung presentasi Anda. Nah, visualisasi dari multimedia ini sendiri bisa digunakan dari gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain sebagainya yang jika memang diperlukan bisa Anda gunakan dalam mendukung bahan presentasi Anda. Nah, dalam multimedia itu harus yang diperhatikan yaitu desain, kemudian tata letaknya harus konsisten. Gunakan tidak lebih dari 5 baris per halaman, kemudian tidak lebih dari 5 atau 6 kata per baris, kemudian tidak lebih dari 2 jenis font. Bebas dari kesalahan tata bacaan atau tata bahasa, ejaan, dan penulisan. Yang terakhir yaitu ada penyampaian poster. Poster merupakan penyampaian kombinasi informasi yaitu menggunakan visual dan verbal. Nah, poster itu harus berisi sesuai informasi yang jelas, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Kalimat-kalimat pendek ataupun paragraf pendek dalam poster tidak lebih dari 20 baris. Jadi harus memuat tulisan, gambar yang nantinya bisa dipahami oleh pembaca. Nah, yaitu selanjutnya penyusunan dari prosedur itu sendiri, terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah. Yang kedua, terdapat tujuan. Tujuan ini dibuat dengan daftar ketika tujuannya lebih dari satu. Nah, yang ketiga yaitu metode. Itu merupakan uraian singkat prosedur percobaan, dapat menggunakan gambar ataupun bagan alir. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dapat menggunakan tabel, gambar, bagian-bagian yang perlu saja. Kemudian terdapat simpulan, dapat dibuat dengan daftar. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan ukuran yang kecil dan ditempatkan di tempat yang tidak mencolok. Selanjutnya yaitu jenis dan ukuran huruf untuk poster. Nah, semua tulisan yang ada di poster itu harus terbaca 1-2 meter, bahkan 5-10 meter.
Kemudian menggunakan jenis huruf seperti Swiss, Helvetica, Arial, Times New Roman, Bookman atau sejenisnya. Kemudian untuk ukuran hurufnya, untuk judul itu 90 sampai 144. Untuk judul bagian itu 30 sampai 90. Untuk judul subbagian itu 30 sampai 60 dan untuk teks itu 16 sampai 30. Itu kombinasi huruf besar dan kecil. Itu warna dan mutu fisik dari poster itu sendiri. Nah, untuk latar belakang ataupun warna latar belakang dan tulisannya itu sebenarnya menurut saya pribadi tergantung oleh penyaji ataupun si pembuatnya. Jadi asalkan itu dapat terbaca dengan baik, tidak masalah. Sesuaikan saja warna latar belakang dengan warna tulisan agar memiliki kontras yang baik. Selanjutnya yaitu ukuran dan susunan dari poster. Ukuran poster itu 90 x 120 cm sampai 120 cm dikali 240 cm. Nah, poster bisa dibagi menjadi 4 blok, masing-masing bloknya sesuai dengan materinya. Kemudian poster juga memiliki posisi mendatar ataupun tegak. Untuk poster yang mendatar itu bisa disusunnya bagian dari kiri ke kanan. Untuk yang poster tegak disusun dari atas ke bawah. Yaitu penyajian data, di mana tabel itu tidak lebih dari 20 tema pada bidang data. Kemudian grafik tidak lebih dari 3 kurva atau 6 batang per grafik. Kemudian keterangan pada grafik itu harus konsisten. Kemudian gambar, grafik, tabel harus jelas. Terakhir, untuk penyaji atau pemateri itu sendiri harus berada di samping poster, tidak membelakangi poster dan tidak membelakangi audiens juga. Nah, untuk menyaji juga menggunakan pakaian yang sopan sesuai forum. Kemudian bisa juga gunakan atau dapat membagikan handout abstrak yang sudah dibuat. Demikian teknik presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.